warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang roadmap tunanetra atau sering disebut itu perjalanan hidup tunanetra. Jadi di sini bukan peta jalan ya. Jadi maksudnya itu makna konotasi itu perjalanan hidup seorang tunanetra. Nah, sebelum saya menjelaskan ke perjalanan hidup tunanetra, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna dan netra. Tuna artinya itu tanpa, rugi atau tidak ada. Sedangkan netra itu artinya penglihatan. Jadi tunanetra itu adalah orang yang tidak mempunyai penglihatan atau tanpa penglihatan. Nah, istilah utama untuk tunanetra itu ada visual impairment, terus blind, terus low vision. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Tunanetra atau visual impairment adalah seseorang yang mengalami hambatan penglihatan secara signifikan sehingga membutuhkan layanan khusus. Nah, sedangkan blind menurut definisi legal adalah seseorang yang memiliki ketajaman 20/200 feet setelah melakukan perbaikan melalui kacamata. Nah, maksudnya ketajaman 20/200 feet di sini, tunanetra itu bisa melihat benda pada jarak 20 kaki, sedangkan kita orang normal bisa melihat benda tersebut pada jarak 200 kaki. Definisi legal low vision adalah seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/70 feet sampai 20/200 feet. Nah, menurut definisi pendidikan, blind atau buta adalah seorang yang mengalami hambatan penglihatan, memerlukan layanan khusus berupa huruf braille atau metode-metode lain seperti audiobook atau audio tape recorder. Sedangkan low vision adalah seseorang yang mengalami hambatan penglihatan akan tetapi masih ada sisa penglihatan dan memerlukan layanan khusus berupa kaca pembesar atau huruf bercetak tebal. Nah, di sini saya akan menjelaskan prevalensinya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke perjalanan tunanetra. Prevalensi tunanetra di Indonesia itu 1,5% dari data penduduk Indonesia. Jadi sekitar 3.750 totalnya. Nah, ini menurut estimasi Kementerian Kesehatan RI ya. Selanjutnya saya akan membahas ke perjalanan hidup tunanetra. Nah, seorang tunanetra itu memiliki hambatan-hambatan dalam gerak mobilitasnya. Nah, selain itu juga dalam melakukan aktivitas kesehariannya mereka masih membutuhkan bantuan orang lain. Akan tetapi dalam keterbatasannya tersebut banyak tunanetra itu yang sukses, maksudnya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, misalkan dalam bakat seni atau dalam hal akademik ya. Kesenjangan tunanetra itu bisa kita lihat dari segi aksesibilitas maupun fasilitas publik yang tersedia di Indonesia ini. Misalnya saja fasilitas publik untuk penyandang tunanetra itu masih kita soroti, masih banyak yang belum memenuhi standar. Dan untuk sarana prasarana juga kurang lengkap, misalkan jalan trotoar itu disediakan building block untuk jalur khusus tunanetra. Nah, masih banyak yang belum lengkap atau masih ada yang belum memberi akses atau jalur khusus untuk tunanetra di fasilitas-fasilitas publik. Nah, ini bisa kita lihat kelebihan-kelebihan tunanetra itu bisa membaca 30 juz, bahkan 30 juz dengan Al-Quran Braille. Walaupun mempunyai hambatan penglihatan, tapi mereka masih mengoptimalkan indera-indera yang masih
berguna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada yang bisa bermain organ, pandai dalam bernyanyi, ataupun dalam akademik misalnya pandai berpuisi. Nah, itu kelebihan-kelebihan tunanetra. Nah, kelebihan-kelebihan tunanetra itu bisa kita lihat inspirasi kita ke tokoh namanya Helen Keller. Dia penyandang tunanetra sekaligus tunarungu. Walaupun mempunyai hambatan buta dan tuli, tapi beliau itu adalah orang hebat. Dia bisa lulus di perguruan tinggi dan menjadi aktivis dan dosen. Sampai sekarang bukunya yang terkenal itu The Story of My Life. Jadi dia juga seorang penulis. Selanjutnya kita merujuk ke sejarah kembangan tunanetra di Indonesia ya. Kalau dulu dari segi peralatan tunanetra itu masih terbatas. Kalau dulu sebelum ada pabrik kan masih menggunakan peralatan sederhana atau peralatan seadanya untuk melakukan mobilitasnya, misalkan menggunakan tongkat dari kayu. Terus seiring berkembangnya zaman kan dibuatlah tongkat khusus tunanetra. Nah, tongkat tersebut itu bisa mendeteksi bahaya apa yang dihadapinya dalam melakukan mobilitas. Kemudian sekarang ada inovasi terbaru, tongkat tersebut tuh diberi radar dan GPS. Jadi tongkat tersebut bisa mendeteksi bahaya dan akan mengeluarkan radar atau tanda-tanda kalau ada bahaya. Selanjutnya dari segi pendidikan, dulu tunanetra itu maknya pendidikan itu segregasi. Jadi sekarang sudah ada perkembangannya ya. Tunanetra itu bisa mengenyam pendidikan di sekolah reguler sebagaimana anak pada umumnya. Kemudian dari segi lapangan pekerjaan, dulu itu tunanetra masih minim sekali dalam lapangan pekerjaan. Dulu itu tunanetra tuh masih termarginalkan, masih lapangan pekerjaannya masih sulit. Terus mayoritas yang kalau enggak menjadi musisi jalanan atau menjadi pengemis jalanan. Tapi sekarang sudah ada perkembangan dari tunanetra sendiri. Nah, walaupun sekarang juga masih ada yang termarginalkan. Terus dari segi isu sosial, dulu itu tunanetra itu mindsetnya masyarakat itu dipandang sebelah mata. Jadi beranggapan bahwa seorang tunanetra itu tidak bisa apa-apa. Nah, sekarang itu mindset mereka sedikit demi sedikit ada perubahan. Terwujudnya karena ada seorang tunanetra yang berhasil, yang sukses. Jadi mindset seorang sekarang sudah lambat laun itu sudah ada perubahannya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, perkembangan tunanetra itu sekarang sudah signifikan ya. Yang dahulu cuma memakai tongkat kayu, kemudian sekarang sudah ada tongkat khusus. Nah, dalam melakukan mobilitasnya, tunanetra juga sekarang sudah dibantu oleh aplikasi-aplikasi tertentu melalui smartphone atau gadgetnya. Namanya itu aplikasi Google Map atau TunMap. Nah, di sini tunanetra itu bisa dituntun. Misalkan ingin menuju toko mana. Nah, dengan aplikasi ini tunanetra itu bisa mengarahkan apa tujuannya itu melalui smartphone ini. Jadi aplikasi ini bisa bersuara. Jadi misalkan belok kiri. Nah, nanti tunanetra bisa mengikuti arahan dari Google Map tersebut. Selanjutnya perkembangannya itu yang awalnya tunanetra itu belajar menulis memakai braille. Terus seiring berkembangnya zaman muncul mesin-mesin atau teknologi untuk membantu dalam menangani kesulitan tunanetra. Contohnya itu ada pembaca membaca gambar atau membaca tulisan yang dalam bentuk file. Nanti tunanetra itu bisa membacanya melalui tulisan braille yang muncul di mesin tersebut. Kemudian ada mesin khusus untuk menulis braille. Nah, ini mesin ketik braille. Jadi
sekarang teknologi semakin canggih. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang membantu tunanetra. Yang pertama iPoly. Nah, iPoly ini aplikasi yang membantu tunanetra untuk mengenali benda di hadapannya. Misalkan kita taruh smartphone kita di depan laptop. Nah, aplikasi ini akan bersuara laptop seperti itu. Kemudian untuk mengakses informasi pendidikan atau informasi untuk bahan rujukan juga bisa memakai aplikasi Ayo Baca. Nah, ini maksudnya nanti kalau kita memasang aplikasi ini di HP nanti bisa membaca. Nah, akan keluar suara dan materi bisa kita akses melalui ini. Kemudian AMRV2 ini adalah aplikasi untuk mendeteksi nilai uang. Jadi bisa mengetahui nilai mata uang, misalkan 20.000. Nah, dengan aplikasi ini bisa membantu tunanetra untuk mendeteksi mata uang. Kobar. Nah, di sini Kobar itu aplikasi untuk mendeteksi label harga. Misalnya seorang tunanetra ingin berbelanja ke supermarket. Nah, nanti tunanetra itu bisa mendeteksi ini benda apa, terus harganya berapa melalui deteksi aplikasi Kobar ini. Kemudian talking notification di sini adalah membantu tunanetra untuk mengetahui notifikasi yang ada di smartphone mereka. Nah, TunMap sama seperti Google Map yaitu untuk mengarahkan tunanetra dalam berjalan. Tap taxi itu hampir sama dengan iPoly ya. Jadi untuk mendeteksi benda, misalkan tunanetra tidak mengetahui benda apa yang dipegangnya. Nah, dengan aplikasi tersebut tunanetra bisa mengetahui benda apa. Terus Lazario GPS itu sama seperti TunApp, yaitu untuk membantu tunanetra dalam menuju ke suatu tempat. Nah, di sini juga ada aplikasi tunanetra, di sini membantu untuk mengenali benda yang di hadapannya, misalnya ini benda apa. Nah, tunanetra bisa memakai aplikasi ini. Selanjutnya trik-trik atau strategi tunanetra dalam menjalani kehidupannya atau dalam perjalanan hidupnya itu trik-trik apa saja yang digunakan. Misalkan dalam memasak, tunanetra itu memberikan stiker khusus atau stiker taktil untuk memudahkannya dalam memasak. Misalkan mau diperbesar apinya, nah di tombol tersebut diberi stiker taktil ataupun simbol braille untuk memudahkannya. Selain kompor juga bisa untuk di mesin cuci atau oven seperti itu. Kemudian dalam mengatur ruangan, jadi tunanetra mempunyai trik agar dalam berjalan itu di lingkungan rumahnya itu biar tidak mengalami kendala. Jadi tunanetra mengatur misalkan benda-benda berbahaya atau seperti hiasan guci atau peletakan meja sudut atau itu disesuaikan ya, jadi biar tidak menghalangi tunanetra dalam gerak mobilitasnya. Kemudian dalam mendesain ruangan itu juga harus memperhatikan seperti kalau karpet itu kalau bisa itu jangan diletakkan di jalur utama tunanetra untuk berjalan, karena akan bisa menimbulkan kesandung atau bisa menjatuhkan. Nah, itu contoh-contoh trik dan tips tunanetra dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kita akan melanjutkan ke aktivitas tunanetra. Nah, dalam menjalani hidupnya itu tunanetra sangat jauh ya dengan orang normal. Kita lihat dari segi aktivitasnya, karirnya, ekonomi dan sosial. Nah, dari segi aktivitas tuh kita bisa melihat secara cermat. Kalau orang tunanetra dalam bergerak atau menuju ke suatu tempat kan membutuhkan peralatan khusus seperti tongkat maupun aplikasi penunjuk arah melalui Google Maps tersebut. Nah, sedangkan kita orang awas itu bisa berjalan mau kemana itu tidak mengalami hambatan atau memerlukan peralatan. Nah, ini dibandingkan orang awas, aktivitas tunanetra itu sangatlah terbatas. Nah, aktivitas tunanetra itu bisa membutuhkan suatu peralatan, baik peralatan manual ataupun
bantuan orang lain atau bantuan makhluk hidup seperti guide dog. Kemudian dari segi karirnya kita bisa lihat kalau kita orang awas tuh bisa bekerja sebagai dokter, sebagai pilot, sebagai perawat ataupun bidan. Nah, sedangkan tunanetra itu masih terbatas dalam lapangan pekerjaannya. Seorang tunanetra kan tidaklah mungkin kan menjadi seorang pilot atau dokter karena membutuhkan kecermatan. Nah, akan tetapi tunanetra itu masih memiliki jalan hidupnya tuh masih bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, misalkan jadi tukang pijat atau jadi musisi atau bisa menjadi seorang penasehat. Nah, kalau dari segi ekonomi ini berhubungan dengan karir ya, karena berhubung tunanetra lapangan pekerjaan itu sangat minim dan juga tidak bukan tidak layak tapi perbandingannya jauh dengan orang yang normal, maka dari segi ekonomi mereka tuh masih dalam taraf kekurangannya. Walaupun ada 1-2 yang tunanetra yang sukses bisa menjadi seorang guru atau menjadi seorang penulis. Selain itu dari segi sosialnya, nah dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat, seorang tunanetra kan mengalami hambatan, jadi sangatlah kurang berinteraksi. Misalkan tetangganya sakit atau ada kegiatan pernikahan, nah tunanetra kan keterbatasan dalam berinteraksi. Maksudnya kalau ingin membantu tapi menurut dirinya dia merasa kurang mampu atau gimana kan jadi terkendala. Selanjutnya kita merujuk ke kesulitan-kesulitan tunanetra yang dialaminya ya. Nah, dari segi pendidikan belum banyak tersedianya huruf braille, jadi ini menyulitkan untuk seseorang dalam memperoleh informasi. Kalau di negara maju sudah banyak diterbitkan buku-buku braille atau buku-buku audiobook, jadi buku yang bersuara. Ini sangat membantu sekali untuk tunanetra dalam mengenyam pendidikan atau memperoleh informasi-informasi. Kemudian dalam segi aksesibilitasnya, kesulitannya itu masih belum terpenuhinya aksesibilitas yang memenuhi standar atau bahkan belum terpenuhinya, misalkan di area-area tempat ibadah masih kurang sekali untuk jalur untuk khusus tunanetranya. Selain itu juga fasilitas yang belum terpenuhi, maksudnya di sini misalkan fasilitas publik seperti fasilitas papan informasi ya kan yang masih menggunakan visual. Nah, seorang tunanetra kan membutuhkan sebuah informasi itu dengan bentuk bukan visualisasi. Misalkan bisa dimodifikasi informasi tersebut dalam bentuk taktil yang diberikan huruf braille atau dengan modifikasi audio. Ini akan mempermudah tunanetra untuk mengaksesnya. Nah, keterbatasan dalam lingkup pengalaman. Nah, ini termasuk kesulitan-kesulitan tunanetra ya, yang maksudnya sini pengalaman itu misalkan dalam segi pengalaman pekerjaan, karena berhubung tunanetra itu mengalami hambatan dalam penglihatannya, jadi untuk mencari pengalaman pekerjaan itu masih sulit. Terus untuk berinteraksi dengan lingkungan, misalnya ada acara-acara apa di lingkungannya, tapi kalau tunanetra belum bisa mengkondisikan lingkungannya atau masih membutuhkan bantuan, misalkan untuk menuju ke rumah tetangganya, nah karena belum hafal jadi membutuhkan bantuan.
serta keterbatasan dalam mobilitas. Nah, di sini kesulitan mobilitasnya itu kalau tunanetra dan berjalan, makanya dia membutuhkan tongkat. Kalau tidak bantuan orang lain, misalkan pemandu. Jadi ada tunanetra yang belum belum dalam teknik mobilitasnya itu belum terampil, jadi masih membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya ke layanan. Nah, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan apa kendala-kendalanya, dan sekarang kita masuk ke layanan tunanetra. Nah, untuk aksesnya kan sudah saya jelaskan tadi. Aksesnya itu di Indonesia tuh belum terpenuhi seperti negara-negara maju. Nah, seperti akses untuk memperoleh informasi. Jadi pemerintah tuh harusnya memperhatikan lebih lagi tentang kebutuhan-kebutuhan apa untuk tunanetra, seperti aksesibilitas, fasilitas publik. Nah, itu masih perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah. Fasilitas umum, tempat pelayanan juga masih kurang, yang misalkan di fasilitas umum sekolahan. Nah, banyak sekolahan yang belum memenuhi kriteria untuk penyandang disabilitas. Misalnya di sekolah itu belum tersedianya aksesibilitas jalur khusus untuk tunanetra. Nah, itu menjadi PR buat pemerintah ya, agar untuk melengkapinya. Selain itu, layanan tunanetra itu, jadi tunanetra itu mempunyai landasan hukum. Jadi tunanetra itu juga berhak sama seperti orang normal pada umumnya. Seperti dalam menempuh pendidikan juga tunanetra itu harus tunanetra itu harus bukan bisa mengikuti, tapi berhaklah atas haknya untuk mengenyam pendidikan di reguler. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi saya tentang perjalanan tunanetra itu, tunanetra itu mempunyai hambatan, walaupun mempunyai hambatan tapi juga ada segi positifnya, mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan itu bisa kita lihat ya dari perkembangan teknologi sekarang. Itu banyak tunanetra yang bisa mengakses informasi itu dengan bantuan tersebut. Kalau dulu kan masih minim sekali layanan yang diberikan, tapi layanan tersebut tidak semuanya bisa terpenuhi untuk tunanetra. Maksudnya ada tunanetra yang terpenuhi, ada yang masih mengalami hambatan atau dalam mengakses informasi. Jadi ya dibilang belum signifikan perkembangannya itu ya karena dari segi kemampuan, juga sarana prasarana yang belum memenuhi. Nah, kembali lagi ke kesimpulan, perjalanan tunanetra itu memang sangat dibilang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah. Jadi harapan dari para tunanetra, pemerintah itu lebih memperhatikan lagi dari segi aksesibilitasnya, fasilitas publiknya, kemudian juga lapangan pekerjaannya. Nah, masih banyak lagi PR-PR untuk pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan tunanetra. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.